Wow, jelang Hari Raya Idul Fitri, Ustadz Riza Muhammad membagikan rezekinya kepada mereka yang membutuhkan. Aksi itu dilakukan suami Indri Giana ini juga untuk membayar fidyah, yaitu pengganti puasa yang ditinggalkan oleh sang istri yang tengah dalam masa menyusui bayi kembar mereka, Ali dan Alif, yang lahir pada tanggal 22 Januari 2023. Fidyah yang dibagikan Ustadz Riza Muhammad dan Indri Giana adalah berupa makanan siap santap dan sejumlah uang dalam amplop. Seperti apa kerepotan Ustadz Riza Muhammad saat membagikan secara langsung makanan dan amplop bagi mereka yang membutuhkan? Seperti apa Ustadz Riza memaknai lahirnya anak kembar laki-laki, Ali dan Alif? Dan apa rencana Ustadz Riza atas keduanya? Benarkah selain membagikan THR kepada karyawannya, jelang Lebaran, Ustadz Riza juga membagikan hadiah barang-barang berharga dan memberangkatkan umroh para karyawannya? Tak hanya itu, kehadiran si kembar bagi Ustadz Riza dan Indri adalah anugerah yang paling membahagiakan bagi keluarga mereka pada Ramadan dan Lebaran kali ini. Karena ini adalah Ramadan sekaligus Lebaran perdana yang mereka jalani bersama buah hati kembar yang mereka beri nama Ali Muhammad Arsya dan Alif Muhammad Arsya. Lantas seperti apa kerepotan Ustadz Riza Muhammad dan Indri Giana terkait kehadiran putra kembar mereka? Bagaimana cara Ustadz Riza Muhammad agar tidak ditinggal mudik asistennya sekaligus pada momen Lebaran kali ini? Dan seperti apa pula reaksi para karyawannya? Lebih indah lagi makna Idul Fitri yang diungkapnya bagi keluarga sang Ustadz. Menurutnya, Idul Fitri menjadi momen bagi manusia untuk mengagungkan kebesaran Allah dalam bentuk syukur. Seperti apa Ustadz Riza dan keluarga merealisasikan rasa syukur mereka terhadap keagungan Sang Pencipta itu dalam hidup mereka sehari-hari? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jelang Hari Raya Idul Fitri, Ustadz Riza Muhammad membagikan rezekinya kepada mereka yang membutuhkan. Aksi itu dilakukan suami Indri Giana ini untuk membayar fidyah, yaitu pengganti puasa yang ditinggalkan oleh sang istri yang tengah dalam masa menyusui bayi kembar mereka Ali dan Alif yang lahir pada tanggal 22 Januari 2023. Fidyah yang dibagikan Ustadz Riza Muhammad dan Indri Giana adalah berupa makanan siap santap dan sejumlah uang dalam amplop. Sejumlah 30 box makanan dibagikan Ustadz Riza Muhammad beserta amplop berisi uang dan menyerahkan secara langsung kepada pihak yang memang membutuhkannya. Hari ini saya dengan keluarga mau bagi fidyah. Karena kan kebetulan si kecil ini lahir sebelum Ramadan dan ketika Ramadan genap mau 3 bulan. Jadi saat itu istri dapat rukhsah untuk tidak berpuasa gara-gara faktor menyusui. Nah kali ini sesuai dengan syariat bagi yang tidak berpuasa sedangkan dia mampu, maka saat tidak berpuasa wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Memberikan fidyah, ini memberikan makan kepada fakir miskin 1 hari sekali. Berarti kalau sebulan 30 lah, 30 box. Yuk ikuti kita perjalanannya sampai di mana ada tempat-tempat yang pas untuk kita bagi fidyah. Pemirsa, alhamdulillah hari ini setelah kemarin bagi-bagi zakat, THR, kini ada bagi-bagi fidyah. Karena istri sedang hamil 30 hari, maka kita menggantinya dengan fidyah. Nah, kita kasih ya fidyahnya sama Mbak ini. Assalamualaikum. Terima kasih, diterima ya Mbak.
Doakan semoga berkah. berkah. Amin, 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 amin. Karena fidyah itu harus makanan siap, kita bukan beras ya, makanya langsung kita bokin makanan sama minum sama sedikit amplop buat beli buka puasa nanti. Ya, ini videonya akan kita bagi hari ini, ada 30 box dengan minumannya dan amplopnya sekarang. Itu ya perjalanan kita ya. Pak, buat makan ya. Ya. Berkah ya. Semoga berkah. Alhamdulillah bisa ada dapat Buat makan. makan, bisa makan. Hah? Rustam Caniago. Ya. Sehat ya Pak ya. Amin. Sehat selalu. Iya. Ibu. Buat buka puasa. Ya ini buat beli buka puasa ya. Insyaallah berkah. Laris dagangannya. Dari jam berapa buka? Oh sampai malam? Jam sampai? Masya Allah. Hebat ibu ini pejuang. Semoga berkah di bulan Ramadan ya. Terima kasih Bu ya. Alhamdulillah. Baru saja kita melakukan salah satu ibadah. Karena ini perintah ya. Buat istri yang tidak berpuasa membayar fidyah. Jadi semoga amal ini menjadi pelajaran buat kita. Kenapa sih orang yang tidak berpuasa justru sifat ibadahnya muta'addi, sosial, berbagi kepada orang. Ternyata walaupun Anda sholat tapi pelit, walaupun kita sholat tapi tak mau berbagi, maaf, kesempurnaan di hadapan Allah tidak akan terjadi. Oleh karenanya sholat yang kita lakukan harus diiringi dengan sense of social, kepekaan sosial dan kepekaan berbagi. Semoga ini menjadi inspirasi dan ibadah kita untuk selalu diingat kepada sesama. Iya, artinya betul ini adalah hari Lebaran pertama yang saya tidak berdua lagi punya anak, tapi berempat, dengan kita berenam. Hal yang sangat disyukuri Ustadz Riza Muhammad pada momen Ramadan dan Lebaran tahun ini karena mereka dikaruniai anak kembar yang keduanya berjenis kelamin laki-laki yang dinamai Ali dan Alif. Kehadiran si kembar merupakan jawaban atas doa Ustadz Riza dan Indri yang memang sangat mengharapkan hadirnya anak laki-laki dan langsung diberi bonus 2 orang sekaligus. Karena merasa doanya dijabah oleh Allah, maka Ustadz Riza akan membawa putra kembar mereka umroh ke Tanah Suci Mekah saat mereka nanti berusia 1 tahun. Ini doa yang betul-betul kami harapkan. Pertama adalah kembar, yang kedua laki-laki. Karena selama ini saya selalu berharap memiliki anak laki-laki ya, tapi belum dikasih. Sekalinya dikasih nggak 1, 2. Jadi ini pas banget. Kami bisa merasakan bagaimana mengasuh anak perempuan, bagaimana mengasuh anak laki-laki. Jadi komplit. Tapi Kalau alhamdulillah ya anak yang laki-laki ini ngerti banget gitu. Biasanya dulu bawa Zulaika itu, oh kita udah heboh di mobil yang muntah ya masuk angin. Ini alhamdulillah ya, mungkin karena anak cowok jadi lebih kuat gitu. Fisiknya kuat, ya Bi? lebih strong dia, iya. Jadi kita bawa jauh-jauh juga ya mereka tidur aja di mobil. Dulu kita Nabila 1 tahun berangkat umroh, Zulaika 3 tahun nih. 4 tahun? 4. 4. Jadi 4 tahun Zulaika, Nabila setahun kita berangkat umroh. Jadi saya nggak mau anak-anak ini terlalu lama, paling tidak setahun mereka harus sudah ke Mekah. Walaupun belum mengerti apapun, kita berdoa semoga dengan perjalanan umroh pertama itu anak-anak semakin berkah hidupnya. Ini pun hadir di bulan haji. Jadi rata-rata bulan haji itu banyak kejutan. Makanya saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Allah. Makanya Alif dan Ali ini akan segera berangkat ke Tanah Suci di usia 1 tahun. Pada bulan Ramadan dan jelang Lebaran kali ini, Ustadz Riza Muhammad dan Indri Giana juga mensyukuri bulan ini dengan membagikan THR kepada para pekerja yang bekerja pada mereka berjumlah sekitar 20 orang. Selain memberikan THR, Ustadz Riza dan Indri mengaku kerap memberikan hadiah yang tak terduga kepada para pekerjanya, baik dalam bentuk uang maupun barang-barang berharga seperti emas dan berlian, juga membiayai umroh ke Tanah Suci Mekah. Kalau THR iya, itu udah pasti sih.
Artinya THR itu tradisi ya. Ya semua saya kasih THR. Terutama yang sudah bekerja 1 tahun itu lebih besar daripada yang belum 1 tahun. Tapi semua dapat jatah THR. Di luar itu memang saya dan istri selalu berbagi sih. Artinya tidak hanya berpatokan pada gaji. Kadang istri ada rezeki beliin kalung, ada rezeki beliin cincin. Artinya saya menganggap mereka itu keluarga. Sehingga hari-hari itu ya sudah ada rezeki kita nikmatin bareng, kelebihan rezeki kita pakai bareng. Makanya rata-rata yang kerja di rumah itu betah. Karena apa? Prinsip pertama, saya tidak pernah menganggap mereka karyawan. Artinya keluarga. Kalau sudah keluarga, alhamdulillah segala sesuatu kita bicarakan, diskusikan. Kita pengen kasih hadiah loh buat mbak-mbak yang ngasuh anak-anak ini. Rencananya kita mau berangkat umroh. Jadi mbak-mbaknya sama asisten saya juga akan saya ajak biar merasakan bagaimana umroh ke Baitullah. Insya Allah nunggu siap dulu sih. Nabila berapa? Kecil banget. Berangkat? Oh setahun lah. Ya tahu. Supaya mereka lebih kenceng lagi badannya. Biar lebih cepat senang. berangkatnya. Kami memang berencana untuk berangkat serombongan. Jadi saya ajak nanti bergantian. Sebagian di rumah, sebagian ikut saya umroh. Nanti Gantian. bergantian berikutnya juga. Yang sudah umroh, jaga yang belum berangkat. Wow, momen Ustadz Riza Muhammad membagikan rezeki kepada yang membutuhkan sekaligus membayar fidyah bagi sang istri yang tidak berpuasa karena tengah menyusui bayi kembar. Lantas seperti apa kebahagiaan dan kerepotan yang dirasakan Ustadz Riza dan keluarga selama Ramadan serta Lebaran kali ini saat asisten rumah tangga mereka harus mudik? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali sehari. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wow, momen Ustadz Riza Muhammad membagikan rezeki kepada yang membutuhkan sekaligus membayar fidyah bagi sang istri yang tidak berpuasa karena tengah menyusui bayi kembar Ali dan Alif. Maka kehadiran si kembar bagi Ustadz Riza dan Indri adalah anugerah yang paling membahagiakan bagi keluarga mereka pada Ramadan dan Lebaran kali ini. Karena ini adalah Ramadan sekaligus Lebaran perdana yang mereka jalani bersama sepasang buah hati kembar yang mereka beri nama Ali Muhammad Arsya dan Alif Muhammad Arsya. Betul, ini adalah hari Lebaran pertama yang saya tidak berdua lagi punya anak, tapi berempat, dengan kita berenam. Pastinya lebih spesial ya Mbak, karena udah lengkap apa yang kita mau. Family couple ya? Iya, family couple. Lebaran. Biasanya suami nggak mau. Beda sendiri. Kalau aku Mau. pas sama anak-anak selalu kembar. Aku mau lah. Dibeliin nggak mau dipakai. Iya beliin. Kurang fashion katanya. Maunya ada nggak yang kayak begini gitu, casual gitu. Kalau agak resmi memang gerah rasanya. Kalau baby kembar aku nggak maksain karena kan baby kembar itu dia butuh pakaian yang ini kan, yang apa nyaman buat mereka. Kalau terlalu dipaksain kayak kita nanti jadinya jatuhnya gerah, nggak nyaman jadinya ini. Jadi ya mereka pakaian sendiri. Paling aku sama yang cewek-cewek aja. Biasanya barengan bajunya sama anak yang perempuan-perempuan. Nanti kalau udah agak besar barengan sama abinya mungkin. Seperti diungkapkan langsung oleh Ustadz Riza Muhammad kepada tim Intens Investigasi, bahwa kehadiran kedua buah hati kembar ini akan menambah ramai suasana rumah yang sebelumnya sudah ramai oleh kehadiran dua buah hati mereka, Nabila dan Zulaika. Jumlah buah hati yang bertambah ini pun mendorong Ustadz Riza Muhammad dan Indri selain menambah asisten dan babysitter, menambah unit kendaraan yang hendak pergi ke suatu tempat, juga dibutuhkan satu ruangan khusus bagi mereka saat tiba di tempat yang mereka tuju, karena jumlah mereka yang cukup banyak.
Jadi keriuhan sudah tampak banget. Artinya sekarang kalau saya mau keluar itu harus disiapkan ruangan khusus tempat saya tuju. Karena apa? Saya udah nggak berempat tapi berenam. Berenam ditambah mbaknya lagi berdua, jadi berdelapan. Belum lagi asisten 2 orang. Jadi sekarang kalau keluar mesti ada 10 minimal kru. Jadi supir, Keluarga asisten, mbak-mbaknya dia, dengan gitu harus ada 10 orang. Nah sekarang yang biasanya cuman cukup 1 mobil udah nggak cukup lagi. Sekarang 2 mobil. Jadi kalau ada event acara apapun mesti ada 2 mobil dan disiapkan 1 ruangan. Itu yang memang membedakan kita dengan yang lalu. Kalau dulu kan cukup berempat aja ya. Saya, istri, anak 2. Terus Dan 2 biasanya aku nggak pernah pakai babysitter. babysitter. Nggak pada pakai mbak. Jadi hemat aja sih 4 orang aja. Tapi sekarang ini udah nggak bisa lagi karena masing-masing anak punya mbak 1. Belum lagi asisten saya, belum lagi supir. Jadi mesti rame-rame. Jumlah anggota keluarga yang bertambah tersebut di mana membutuhkan tenaga pengasuh dan pengurus rumah tangga, maka pada momen Lebaran tahun ini, Ustadz Riza Muhammad mengaku beruntung karena para pekerja yang bekerja di rumahnya sangat pengertian dengan kondisi yang ada. Sebab mereka mau bergantian mudik, di mana dari 20 pekerja, setengah pekerja diizinkan pulang di awal Lebaran, dan sebagian lagi diizinkan pulang setelah Idul Fitri. Kebetulan mbak di rumah itu kurang lebih ada 20 orang. Jadi mbak dan mas itu 20 orang, di mana setiap pekerjaan dihandle 2 orang. Contoh security ada 2. Kemudian untuk bersih-bersih rumah ada 2. Yang masak pun ada. Kemudian mbaknya yang ngasuh anak-anak ada 2. Semua Pak Kebun ada 2 juga. Yang handle semua ada 2. Nah, itu dibagi karena berjumlah 20, 10 lebaran di awal, 10 nggak boleh pulang. Kalau pulang semua mati saya nggak kebayang deh pemirsa kalau pulang semuanya ya. Karena ngurus rumah sebesar itu ya kan, kemudian kerepotan anak-anak yang seperti ini, saya udah bilang sama mohon pengertiannya. Ada yang pulang di awal, ada yang pulang seminggu kemudian. Kebetulan saya dengan istri sepakat untuk memberikan hari libur itu 7 hari. 7 hari libur, jadi 7 hari mulai ke gelombang pertama pulang, balik ke Jakarta. Nah gelombang yang pertama nggak pulang, akhirnya pulang. Nah dengan demikian saya nggak kewalahan. Kalau saya kasih libur semuanya, matilah saya di rumah, nggak kebayang. Jadi itu pun kalau separuh pun saya harus turun tangan. Contoh bersih-bersih rumah ada 2 orang yang laki itu. Kalau tinggal 1 mesti aku bantu-bantu juga. Ngelop-ngelop semuanya mesti aku yang turun tangan, karena kalau nggak ke handle. Biasanya memang pas 2. Indahnya Ramadan dan Lebaran menjadi momen yang penuh berkah dan membahagiakan bagi Ustadz Riza Muhammad dan Indri Kiana. Lantas seperti apa makna Idul Fitri bagi Ustadz Riza dan keluarga? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Lucky Perdana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari hanya di YouTube. Dan jangan lupa untuk like and subscribe. Indahnya Ramadan menjadi momen yang penuh berkah dan membahagiakan bagi Ustadz Riza Muhammad dan keluarga. Lebih indah lagi makna Idul Fitri yang diungkapnya bagi keluarga sang Ustadz. Menurutnya Idul Fitri menjadi momen bagi manusia untuk mengagungkan kebesaran Allah dalam bentuk syukur. Bagi Ustadz Riza dan keluarga, rasa syukur terhadap keagungan sang pencipta itu dengan membuat hidupnya bermanfaat bagi sesama. Hidup bermanfaat yang direalisasikan sang Ustadz di tahun ini adalah dengan membuka bisnis baru yang diharapkan bisnis tersebut bisa mensejahterakan kehidupan para karyawannya dan juga keluarga sang Ustadz. Walitukmilul iddata walitukabbirallah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Idul Fitri itu adalah mengagungkan kebesaran Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita dalam bentuk syukur. Jadi setelah berpuasa, kita harus pandai memaknai arti sebuah syukur. Apa itu syukur? Semakin dekat kepada Allah,
Dan yang kedua, bisa bermanfaat untuk kehidupan orang lain. Prinsip aku dan keluarga adalah bagaimana hidup ini agar bisa bermanfaat untuk orang lain, keluarga, karyawan dan lain sebagainya. Itu sih target aku. Makanya tahun ini kami sedang menjalankan bisnis baru, perusahaan baru. Diharapkan dengan perusahaan ini bisa meningkatkan kesejahteraan karyawan dan orang-orang yang ikut dengan saya dan istri. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.